Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, waktu yang begitu luar biasa Tuhan beri bagi setiap kami dalam sebuah kerinduan, dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sama terbaik dalam kasih Tuhan, semua kita pasti setuju, semua kita pasti sepakat bahwa orang yang mau merendahkan dirinya, yang mau merendahkan hatinya, itu adalah orang-orang yang mau berbagi, curhat, butuh Tuhan, butuh sebuah kekuatan di dalam hari-hari kehidupan. Sebab orang yang tinggi hati, orang yang congkak, orang yang angkuh, pasti akan selalu berpikir bahwa dialah yang terhebat, dialah yang terjago gitu. Pokoknya sainganlah sama ayam jago ya. Dialah yang lainnya. Artinya apa? Orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang sombong itu pasti berpikir, pasti merasa bahwa dia tidak membutuhkan kekuatan lain. Itu sebabnya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa hanya orang yang merendahkan dirinya, mampu merendahkan hatinya, itu merasakan bahwa dia butuh Tuhan, bahwa tanpa Tuhan dia tidak berarti apa-apa di tengah kehidupan ini. Dan itu dikatakan oleh Petrus kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil ketika itu. Orang-orang di perantauan, orang-orang di bawah kekaisaran Romawi, orang-orang yang terserak, agar setiap mereka dan kita saat ini mampulah merendahkan diri, merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebab apa? Tangan Tuhanlah kekuatan kita. Dan hanya di dalam kendali Tuhanlah kita mampu menjalani hari-hari kehidupan kita, bahkan setiap kegetiran, bahkan setiap pergumulan yang kita alami, sama seperti yang dialami oleh penerima alamat dari surat 1 Petrus ini. Mereka butuh tangan yang kuat, mereka butuh sandaran, mereka butuh topangan. Itu makanya Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Tuhan
mendengar seruan umatnya. Kenapa saya katakan benar dan tepatlah? Sebab hanya orang-orang yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang mampu berseru, yang mau minta tolong, yang mau berharap, yang mau menghempaskan, yang mau memberikan kehidupannya seutuhnya kepada Tuhan. Kalau kita merasa hebat, kita merasa jago, kita merasa lebih dari apapun, pasti kita tidak mampu dan tidak mau berseru kepada Tuhan. Sebab keegoan kita pasti lebih menonjol dari apapun dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kuat setiap kita ketika minggu ini kita juga dihantar dengan minggu Eksaudi. Tuhan mendengar. Dengarkanlah Tuhan seruanku. Saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi kuat setiap kita. Kenapa? Karena kita diimani sebuah kekuatan bahwa Tuhan itu mendengar setiap seruan kita. Makanya syarat yang pertama itu, kita harus mampu merendahkan diri, mampu merendahkan hati kita. Sehingga di sanalah kita berseru kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu Petrus mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab Dia yang memelihara kamu. Di dalam seruanmu, di sanalah kekuatan untuk menyerahkan setiap kekhawatiran, ketakutan yang ada menerpa kehidupan kita. Di dalam seruanmu lah engkau menyerahkan rasa khawatir dan rasa takut itu kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita harus jujur. Di hadapan Tuhan kita harus terbuka atas setiap bentuk kekhawatiran, atas setiap bentuk ketakutan-ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan di sanalah kekuatan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah yang memelihara kamu. Tuhanlah yang memelihara kita. Dan ini benar sekali dengan situasi yang dialami oleh orang percaya ketika itu. Mereka takut akan masa depan mereka. Mereka khawatir karena sepertinya dunia ini begitu membenci mereka. Bahkan pengajar-pengajar sesat, bahkan pemerintahan pada saat itu, Nero, Kaisar Nero, begitu mengobok-obok, begitu mencabik-cabik kehidupan orang percaya ketika itu. Dan tidak segan-segan melakukan pembunuhan dengan cara orang percaya diadu dengan singa yang lapar. Orang percaya itu dibenamkan ke bongkahan es atau dibenamkan ke laut yang lagi dipenuhi dengan es, salju. Itu sebabnya mereka mengalami kekhawatiran dan ketakutan itu akan seperti apa nanti mereka. Sebagai pribadi yang mengimani Yesus, sebagai pribadi menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan kita. Rasul Petrus mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu dan berimanlah bahwa Yesuslah yang memelihara kita. Yesuslah yang memelihara kamu. Pekerjaan kita hanya menyerahkan. Miliki kerendahan hati, lalu serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang empunya dan memelihara kehidupan kita. Benar, dunia ini tidak bersahabat dengan kita. Dan Tuhan Yesus juga telah mengatakannya sejak awal. Tapi satu hal yang pasti, kalaupun kita dibenci oleh dunia ini, kalaupun setiap kita tidak disukai oleh keinginan daging dunia ini, Tuhan Yesus telah lebih dahulu menegaskan bahwa kita memang bukan warga kerajaan dunia, tapi kita adalah warga kerajaan sorga. Maka tempat kita bukan di dunia ini, tapi tempat kita di sorga nyata,
Yang baru kemarin kita memperingati bagaimana kenaikan Tuhan Yesus. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu, untuk menyediakan tempat di surga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Maka yang harus kita miliki adalah kekuatan menyerahkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Lalu Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Tak direndahkan, lalu serahkan, dan sekarang sadar dan berjaga-jagalah. Kesadaran yang dimaksud oleh Petrus di firman Tuhan pada saat ini adalah ternyata dimungkinkan setiap kita untuk tergoda, dimungkinkan untuk setiap kita terpengaruh oleh godaan-godaan dunia ini, oleh hantaman-hantaman dunia ini. Maka Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab memang kita bisa terjebak di dalam keangkuhan, merasa hebat, merasa kuat, lalu seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Mari ingat kisah 5 wanita bijak dengan 5 wanita perempuan yang tidak bijak itu. Tetap setia, tetap jaga, atau seperti pesan Bang Nabi ya, waspada, waspada, waspadalah. Jangan pernah lengah. Jangan pernah merasa angkuh. Apalagi memiliki kesombongan rohani, kesombongan iman. Jangan sampai karena dirimu penatua, karena dirimu pengurus salah satu seksi kategorial, salah satu orang-orang yang merasa dirinya aktif di rumah ibadah, merasa nyaman, merasa kuat, merasa hebat. Lihatlah kenyataannya. Seorang pendeta pun bisa murtad. Ketua pemuda, ketua nama poso pun banyak yang murtad. Penatua apalagi. Maka Petrus mengatakan, sadar dan berjaga-jagalah. Dan Petrus tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi dia memberikan sebuah kekuatan, ketetapan bagi setiap kita. Apa katanya di ayat 9? Lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah dengan iman yang teguh. Sebab memang iman percaya yang teguh kepada Tuhan akan memampukan kita untuk melawan setiap godaan. Melawan setiap sesuatu yang mencoba mempengaruhi iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau iman kita teguh, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Bahkan kita mampu berkata tidak untuk setiap godaan-godaan yang datang menghampiri setiap kita. Lihatlah dunia saat ini. Teramat banyak yang bisa menggoda kita untuk terjebak, terjerumus, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Anak-anak muda sekarang banyak yang narkoba, banyak yang berada di dalam situasi prostitusi. Lihatlah, tidak ada bedanya sekarang orang Kristen dan bukan Kristen sama-sama koruptor. Lihatlah situasi itu. Maka Petrus mengatakan, milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kuat. Sebab dengan iman percaya kepada Tuhan, kita akan mampu mengatakan tidak dan melawan setiap godaan yang datang menghampiri setiap kita. Dan janji Tuhan di ayat 10 kepada kita mengatakan, Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Sekali lagi, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Apalagi yang kurang? Tidak ada satupun yang kurang. Janji Tuhan melalui Petrus
Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan meneguhkanmu dan tidak membuatmu jatuh. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, menguatkanmu, dan mengokohkan kamu. Maka tetaplah berseru kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita diperlengkapi, kita diteguhkan, kita dikuatkan, dan kita mengalami kekokohan menjalani hari-hari kehidupan kita. Petrus mengatakan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Petrus juga mengatakan, mengaminkan bahwa tidak dimungkinkan, tidak ada penderitaan pergumulan bagi setiap orang percaya. Tapi lihatlah di balik itu semua, ada tangan Tuhan yang kokoh, ada tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan itu, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Maka kembali kepada tema kita, berserulah selalu kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendengarkan seruanmu. Eksaudi. Tuhan mendengarkan setiap seruan. Telinganya Dia sendengkan untuk setiap seruan. Lalu apa yang menjadi refleksi buat kita pada saat ini? Yang pertama sekali adalah tetaplah dan maulah merendahkan dirimu, merendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan saatnya nanti Dia akan meninggikanmu. Lihatlah siapa yang congkak, siapa yang tinggi hati. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk merendahkanmu, bahkan untuk membuatmu jatuh. Maka yang terbaik, rendahkanlah hati, merendahkan dirimu, sehingga engkau akan ditinggikan Tuhan. Lalu apa yang kedua? Jangan lagi khawatir. Kalau khawatir itu menghampirimu, serahkanlah kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Sadari bahwa teramat banyak godaan, teramat banyak hal-hal yang mencoba mempengaruhi keimanan kita. Tapi lawanlah dengan kesadaran, lawanlah dengan berjaga-jaga, dengan iman yang tetap teguh, kuat. Percaya kepada Yesus saja yang menjadi pemelihara dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, selalulah berseru kepada Tuhan. Maka Dia akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Sehingga mulut ini, hati, pikiran ini hanya berseru-seru kepada Tuhan Yesus saja. Bukan kepada dunia ini, apalagi kepada kekuatan-kekuatan yang disodorkan oleh dunia ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.